malam semua. Aku dapat petunjuknya Tanah Jawa. Aku mau meluruskan sejarah tentang Tanah Jawa karena banyak sejarah yang dibengkokkan. Sebelum Islam datang, sebelum Syekh Subakir ataupun orang-orang Turki menyebarkan agama Islam di Tanah Jawa, sebelum Wali Songo menyebarkan agama Islam, nenek moyang Indonesia ini sudah meyakini adanya kekuasaan Tuhan, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang menciptakan alam semesta, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Saya beragama Islam menyebutnya Allah. Dan Tanah Jawa sebelum Hindu Buddha juga meyakini adanya Tuhan, kekuasaan kebesaran Tuhan. Jadi jangan bilang yang babat alas Tanah Jawa itu Syekh Subakir ataupun orang yang beragama Islam. Kamu salah besar. Yang babat alas Tanah Jawa itu ya leluhur kita, orang-orang yang belum mengenal adanya agama. Sebelum orang menamainya agama Kristen, Hindu, Buddha, Islam, mereka sudah meyakini kebesaran Tuhan, sudah meyakini bahwa hidupnya itu harus selaras dengan alam. Itu kenapa orang-orang zaman dulu itu kalau bikin pemukiman itu di dekat-dekatnya sungai. Karena apa? Karena sungai sumber mata air, sumber kehidupan. Mereka apa kerjanya? Bercocok tanam, berladang. Makanya kalau orang Jawa mengenal Dewi Sri, Dewi kemakmuran, Dewi kesuburan. Gemah Ripalo Jinawi itu dari mana? Dari alam. Dari kita mengolah alam, tapi juga menghargai bahwa alam itu juga ciptaan Tuhan yang harus kita jaga, harus kita rawat. Kalau alam itu kita rusak, sama saja kita itu merusak kehidupan kita sendiri. Ini yang diajarkan nenek moyang kita. Jadi ketika agama itu masuk ke Tanah Jawa, kita itu bisa menerimanya dengan tangan terbuka, bukan dengan paksaan ataupun dengan ancaman. Kalau nggak mau Islam dibunuh, ataupun kalau nggak mau masuk Islam diomongkan sesat. Ini yang salah dari segala sesuatunya di Tanah Jawa yang bikin ruwet. Makanya sekarang gimana orang Jawa, orang Nusantara itu udah paling kejem. Yang dibikin ulahnya itu nggak tanggung-tanggung, membunuh, memperkosa, merampok, jadi preman, tawuran, bacokin orang sana sini. Jadi apa? Jadi hal yang biasa. Karena apa? Karena kalian itu nggak mewarisi yang namanya budi pekerti, akhlak moral dari bangsa kita sendiri. Kita diajari nenek moyang kita itu adiluhung. Perbuatan kita, perkataan kita itu dijaga. Ini kenapa kita punya adat ketimuran yang sekarang udah ditinggalkan oleh generasi sekarang. Jangankan berperilaku yang baik, meyakini adanya Tuhan aja enggak mau. Karena apa? Karena mereka pakai akal yang rusak. Mereka apa? Mereka ngejar hawa nafsu. Mereka itu dikasih harta sampai setinggi gunung, luas samudra, mereka nggak akan puas. Mereka nggak akan puas. Kenapa? Karena hawa nafsu mereka nggak bisa bersyukur. Mereka hidup, tapi yang hidup itu cuma badannya dan hawa nafsunya yang serakah. Segala cara dilakukan, termasuk hal-hal yang keji, cuma untuk apa? Memuaskan nafsu mereka, hasrat mereka yang nggak akan terpuaskan.
Padahal nenek moyang kita itu orang Jawa kayak saya ini, orang yang nerimo ing pandum, mak urip manut garising tangan, nerimo apa eneke. Jadinya apa? Hidup itu berkah. Hidup itu nyaman. Saya mau kata jujur, saya kalau bukan karena Tuhan atau Gusti Allah, sudah berapa kali saya ini mendapatkan musibah. Entah saya ini kerja yang ilegal ketangkep, ataupun saya bertemu orang-orang yang toksik yang bisa membunuh saya atau membuat saya depresi bunuh diri. Kalau bukan karena kekuasaan Tuhan, saya itu nggak bakalan lepas dari hal-hal yang seperti itu. Karena kasih Tuhan lah, saya itu bisa bebas dari mara bahaya. Saya ini merasa dijagain, merasa takut saya hilang. Karena apa? Karena yaitu kasih Tuhan, cahaya Tuhan di mana? Di dalam diri kita ini. Ngaji roso, di setiap diri kita ini akan punya pembimbing. Kalau orang Jawa ya manunggaling kawula Gusti, yang mengajarkan apa? Kita baik secara pikiran, perbuatan, perkataan, hati. Jangan harap kita selamat kalau kita jadi orang yang toksik, kalau kita jadi orang yang jahat. Kenapa saya tahu? Karena ketika saya berbuat jahat, saya juga akan merasakan hukum karmanya itu tak bayar tunai. Gak perlu nunggu lama, langsung saya di posisi atas akan dititik nolkan kembali. Agar apa? Agar saya merenungi semua kesalahan saya. Kalau saya jahat sama orang, saya juga akan dihukum. Itu kenapa saya mau berubah. Saya nggak mau nyakitin orang lain. Kalau orang mau berbuat jahat, silakan. Itu hitung-hitungannya nanti sama Tuhan. Ada hukum karma, ada hukum tabur tuai. Saya udah bisa merasakan, melihat berapa orang yang nggak baik sama saya. Ada yang sudah mati, yang dijauhkan sejauh-jauhnya, ada yang dititik nolkan. Kenapa? Karena dia menuai perbuatannya sendiri. Itu yang saya jaga. Saya nggak mau berbuat jahat sama orang lain. Kenapa? Karena hukum karma, hukum tabur tuainya. Tapi ketika saya melihat kelakuan orang lain itu tamak, itu nggak adil, itu kejam sama orang lain, saya nggak akan tinggal diam. Apa yang Allah udah titipkan di dalam diri saya akan pakai buat apa? Buat menegakkan keadilan dan kebenaran. Itu yang Allah tanamkan dari diri saya perlahan-lahan, mulai dari saya kecil. Bagaimana saya bisa menilai kalau akibat dari perbuatan orang-orang yang kejam, orang-orang yang munafik, orang-orang yang serakah, orang-orang yang gak mengenal manusiawi, yang gak mengenal hati nurani, yang gak mengerti moral, etika, itu hanya akan membawa kesengsaraan untuk orang lain. Contohnya korupsi, contohnya pengedar obat-obatan terlarang, pemimpin yang gak adil, pemimpin yang gak bermoral, yang nyata-nyata hanya membawa kesengsaraan untuk rakyatnya, yang hanya membela orang-orang yang kaya, orang-orang yang berduit, orang-orang yang punya kuasa. Ini yang Allah tanamkan ke saya dari saya mulai kecil. Bukan ditanamkan dengan instan, enggak. Bertahun-tahun itu ditanamkan Tuhan ke dalam diri saya ini. Sampai saya mengenal namanya kesadaran, mengenal pelajaran itu apa. Bagaimana kalau orang itu nggak mengerti yang namanya benar dan salah. Bagaimana orang itu yang nggak bisa adil, yang nggak bisa mengenal kebenaran.
Bagaimana kalau orang itu cuman jadi orang yang pintar ngomong, tapi faktanya beda, kenyataannya beda, kelakuannya beda. Kenapa saya nggak takut? Karena saya udah hilang rasa takutnya. Karena apa? Karena yang saya takuti cuma Tuhan. Sebenarnya banyak manusia yang dipilih Tuhan untuk menegakkan kebenaran, keadilan, mengayomi, bersedekah. Banyak orang diciptakan Tuhan. Tapi orang itu ketika memegang kekuasaan, memegang duniawi, memegang apapun yang sudah Tuhan kasih, dia akan lupa daratan, dia akan lupa diri, dia akan jumawa, merasa dirinya Tuhan, bisa menciptakan apapun yang dia inginkan, sampai lupa asal usulnya. Ini yang di orang Jawa lupa, sangkan parangne dumadi, sampai lupa bahwa segala sesuatu itu akan terbatas ketika kita itu menentang takdir, ketika kita itu sudah lupa akan Tuhan. Gak semua orang rajin ibadah, rajin sedekah dan sebagainya itu udah mengenal Tuhan. Ada yang mereka hanya cari muka, ada yang mereka hanya cari puji-pujian dari orang lain agar mereka dikenal alim. Ini yang aku mau luruskan tentang sejarah tanah Jawa. Tanah Jawa sebelum Islam datang, sebelum agama datang, sudah menganut kepercayaan kepada Tuhan, yang seharusnya hidup damai, jalan lurus. Kenapa sekarang ontran-ontran yang gak berhenti, saling bermusuhan, cuman beda politik, beda agama, dan beda kekuasaan. Kalau pembesar-pembesarnya orang-orang kaya, orang yang berpolitik, yang cakar-cakaran, bunuh-bunuhan, yang sengsara siapa? Rakyat kecil. Pemimpin yang seharusnya mengayomi malah jadi pembuat onar. ABRI, polisi yang nanti seharusnya itu melindungi rakyat, nanti malah akan jadi senjata untuk memukul rakyat. Penguasa yang harusnya menegakkan keadilan dan kebenaran malah jadi penindas dari kebenaran dan ketidakadilan itu. Mau jadi bangsa apa kalau bangsanya bangsa yang korup, yang tidak bermoral, yang tidak beretika? Kalau seperti Lord Rangga, seperti Syekh Siti Jenar, seperti Panji Gumilang, dibilang sesat, dibilang gila. Mau jadi bangsa apa tanah Jawa ini? Pakai otak, tapi pakai akal yang sehat. Agar apa? Agar kita itu bisa mengendalikan hawa nafsu. Orang kalau udah serakah akan melakukan segala hal, melakukan segala cara agar terpuaskan. Gak akan pernah berhenti. Karena apa? Karena yang bisa menghentikan adalah kematian. Orang yang sudah mati mata hatinya, hati nuraninya, ini seperti iblis berbadan manusia. Kalau gak dicabut nyawanya, dia akan tetap mencari mangsa, hanya menyengsarakan orang lain. Itu kenapa ada hukuman mati untuk orang-orang yang cuma menebarkan angkara murka, orang-orang yang menebarkan kesengsaraan untuk makhluk hidup lainnya.